Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Alfiafanin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Bandai Wansirah Rasulullah SAW bagian 208. Sumber ini didapatkan dari buku Muhammad Teladanku oleh Eka Wardana dan tim Sigma. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bagian 208 ini mengenai tentang Rasulullah pun terganggu, yaitu Rasulullah bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku dari laki-laki yang telah menyakiti keluargaku dengan menyebarkan berita bohong? Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali yang baik. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu. Telah menyebut nama seorang laki-laki Safwan yang aku tidak mengenal lelaki itu kecuali sebagai orang yang baik." Jadi berita bohong itu telah menyakiti hati Rasulullah dan keluarganya. Kemudian Rasulullah datang mengunjungi Bunda Aisyah yang memang saat ini sedang dirawat di rumah orang tuanya. Saat itu sedang dirawat di rumah orang tuanya. Kemudian Bunda Aisyah menuturkan, "Rasulullah datang ke rumahku saat itu ayah dan ibuku berada di rumah. Ayah ibuku menyangka bahwa tangisku telah menghancurkan hatiku. Sejak tersiar berita bohong itu, Rasulullah tidak pernah duduk di sisiku. Selama sebulan, beliau tidak mendapatkan wahyu tentang diriku. Ketika duduk, Rasulullah membaca puji syukur kehadirat Allah lalu bersabda, 'Ya Aisyah, aku telah mendengar mengenai apa yang dibicarakan orang tentang dirimu. Jika engkau tidak bersalah, Allah pasti akan membebaskan dirimu. Jika engkau telah melakukan dosa, minta ampunlah kepada Allah dan bertobat kepadanya.' Seusai Rasulullah mengucapkan hal itu, tanpa disadari, air mata Bunda Aisyah pun tampak bercucuran. Kemudian berkata kepada ayahnya, 'Ayah, berilah jawaban kepada Rasulullah mengenai diriku.' Kemudian ayahnya menjawab, 'Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab.' Kemudian Bunda Aisyah pun bertanya kepada ibunya, 'Ibu, berilah jawaban mengenai diriku.' Kemudian menjawab, 'Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab.' Lalu berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya kalian telah mendengar hal itu, sehingga kalian telah membenarkannya. Jika aku katakan pada kalian bahwa aku tidak bersalah, Allah Maha mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Pasti kalian akan membenarkan aku. Demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan untuk diriku dan kalian, kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Sebaiknya aku bersabar, kepada Allah sajalah aku mohon pertolongan atas apa yang kalian lukiskan.' Ayahnya pun berlinang air mata. Ayahnya, Abu Bakar, sedih ketika putrinya difitnah. Beliau berkata, 'Demi Allah, belum pernah disebut-sebut ada persoalan semacam ini pada masa jahiliyah. Padahal ketika itu orang tidak menyembah Allah. Tetapi sekarang pada masa semancarnya sinar kemuliaan Islam, orang-orang menyebarkan berita bohong seperti itu kepada keluarga kita.' Jadi dari kisah yang dapat kita ambil dari cerita di atas itu ada 3. Yang pertama, pentingnya menjaga lisan dan tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas sebenarnya. Yang kedua, kesabaran dan ketakwaan kepada Allah dalam menghadapi fitnah dan ujian. Dan yang ketiga adalah Rasulullah menunjukkan keteladanan dalam menghadapi fitnah dengan adil dan bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.